Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah dari kelas 1B D3 Teknik Listrik nomor BP 2001031039. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah video tugas akhir matematika terapan yang berkaitan dengan aplikasi turunan fungsi. Di sini saya telah menyiapkan soal pertama tentang persamaan garis singgung. Di mana soalnya tentukanlah persamaan garis singgung dan garis normal dari X pangkat 3Y ditambah Y pangkat 3X sama dengan 30 di titik 1,3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan apakah fungsi dari soal termasuk fungsi eksplisit atau termasuk fungsi implisit. Fungsi eksplisit itu maksudnya dalam satu persamaan itu terdapat satu variabel. Contohnya seperti fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Sedangkan untuk fungsi implisit, maksudnya ialah dalam satu persamaan itu terdapat dua variabel. Sehingga dapat dipastikan bahwa fungsi di atas atau fungsi pada soal adalah fungsi implisit. Lalu bagaimana dengan turunannya? Apakah sama dengan turunan pada fungsi eksplisit? Atau ada yang berbeda? Untuk langkah pertama, kita akan menurunkan fungsi implisit ini dengan cara turunan fungsi eksplisit, yaitu turunan dari X pangkat 3Y ditambah turunan dari Y pangkat 3X sama dengan turunan dari 30. Nah, di sini kita juga harus berhati-hati dengan X pangkat 3Y dan Y pangkat 3X, karena di sana terdapat perkalian antara X dan Y. Sehingga untuk turunannya juga kita pakai rumus untuk turunan perkalian, yaitu U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Pada X pangkat 3Y, yang bertindak selaku U ialah X dan yang bertindak selaku V ialah Y. Sedangkan pada Y pangkat 3X, yang bertindak selaku U ialah Y dan yang bertindak selaku V ialah X. Sehingga kita akan mendapatkan untuk U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen antara keduanya ialah 3X kuadrat dikali Y ditambah Y pangkat 3 dikali 1 ditambah 3Y pangkat 2 dikali X ditambah Y pangkat 3 dikali 1 sama dengan 0. Dapat disederhanakan sebagai 3X pangkat 2Y ditambah X pangkat 3 ditambah 3Y pangkat 2X ditambah Y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita telah berhasil menurunkan X pangkat 3Y ditambah Y pangkat 3X sama dengan 30 untuk menurunkan seperti turunan biasa atau seperti turunan fungsi eksplisit. Yang berbeda dari turunan fungsi implisit adalah kita harus menurunkan terhadap dua buah pihak atau terhadap kedua variabel dalam satu fungsi tersebut, yaitu X dan Y. Nah, sampai di sini kita telah berhasil menurunkan turunan dari variabel X, yaitu untuk 3X kuadrat Y dan Y pangkat 3. Karena dari soal untuk yang 3X kuadrat Y ditambah X pangkat 3, susunannya ialah X dulu baru Y. Sehingga yang 3X pangkat 2 Y adalah X dan X pangkat 3 adalah Y. Sedangkan untuk Y pangkat 3X, Y-nya adalah 3Y kuadrat X dan sedangkan X adalah Y pangkat 3. Nah, yang khusus dari fungsi implisit ini adalah untuk setiap turunan dari variabel Y, kita tambahkan di belakangnya dy per dx atau kita turunkan sekali lagi terhadap x. Sehingga kita mendapatkan 3x kuadrat y ditambah x pangkat 3 dy per dx ditambah 3y kuadrat x dy per dx ditambah y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita harus menyatukan antara x pangkat 3 dy per dx dan 3y kuadrat x dy per dx. Dan juga 3x kuadrat y
kita samakan dengan atau kita gabungkan dengan Y pangkat 3. Sehingga untuk langkah selanjutnya 3x kuadrat Y tambah Y pangkat 3 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi persamaan kita menjadi X pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat X dy per dx sama dengan min 3x kuadrat Y dikurang Y pangkat 3. Nah, kita akan mendapatkan dy per dx dengan membagi min 3x kuadrat Y dikurang Y pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat X. Selanjutnya, pada persamaan garis singgung itu intinya adalah gradien. Di mana gradien itu kita dapatkan dari turunan tadi. Sebenarnya turunan tadi itu adalah gradien. Namun untuk nilai dari gradien, kita harus mensubstitusi titik 1,3 di mana satu ini bertindak sebagai X1 atau bisa juga dengan X atau dan Y adalah dan 3 adalah Y atau Y1. Sehingga untuk turunan dari fungsi implisit di atas, kita akan mendapatkan nilai gradiennya dengan mengganti setiap X dengan angka 1 dan mengganti setiap Y dengan angka 3. Sehingga kita akan mendapatkan nilai dari gradiennya adalah min 9/7. Untuk persamaan garis singgung, dikarenakan pada soal hanya terdapat satu titik, maka persamaan garis singgung untuk satu titik adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Di mana Y1 ini adalah 3 dan X1 adalah 1, sedangkan M adalah min 9/7. Sehingga kita tinggal mengganti nilainya dengan yang telah disebutkan tadi. Untuk menyederhanakannya, kedua belah ruas kita kali dengan 7. Sehingga kita dapatkan 7Y dikurang 21 sama dengan min 9X tambah 9. Dan untuk memperindah bentuk atau untuk menyederhanakannya lagi, kita bisa mendapatkan 7 atau kita mendapatkan 9X tambah 7Y sama dengan 30. Sedangkan untuk persamaan garis normal, kita hanya mengubah atau mencari gradien garis normalnya terlebih dahulu. Sedangkan untuk persamaan garis normal itu sama dengan persamaan garis singgung yang ini. Namun yang berbeda hanyalah gradien. Di sini kita memisalkan M1 itu adalah gradien dari gradien yang telah kita dapatkan tadi atau gradien dari garis singgung. Sedangkan untuk M2 adalah gradien garis normal itu sendiri. Sama dengan min 1 karena ini adalah suatu ketentuan. Sehingga kita dapatkan gradien garis normalnya adalah 1 dibagi min 1 dibagi min 9/7. Sehingga gradiennya kita dapatkan 7/9. Seperti kata kita tadi, persamaan garis singgungnya, persamaan garis normalnya hanya kita mengganti gradien. Sehingga kita dapatkan persamaan garis normalnya ialah 9Y dikurang 7X sama dengan 20. Selanjutnya untuk soal nomor 2 tentang nilai maksimum dan minimum. Sebuah fungsi Vt sama dengan 8 sin T ditambah 4 mewakili nilai tegangan, di mana V sebesar volt dan T sebesar second dari sebuah power supply. Tentukanlah nilai tegangan maksimum dan minimum agar nilai amplitudo dari power supply tersebut sama dengan 8. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita turunkan fungsi Vt sama dengan 8 sin T tambah 4 terlebih dahulu. Fungsi Vt ini termasuk fungsi eksplisit, dikarenakan dalam satu persamaan itu hanya terdapat satu variabel, yaitu T. Sehingga kita turunkan seperti menurunkan biasa, sehingga kita peroleh V aksen T-nya sama dengan 8 cos T. Kenapa 8 cos T? Karena turunan dari sin T adalah cos T. 8-nya tetap, sedangkan 4 konstanta, turunan konstanta adalah 0. Selanjutnya, untuk langkah penting dari nilai maksimum dan minimum ini adalah menentukan 3 buah titik.
yaitu titik stasioner, titik singular, dan titik selang. Pertama kita akan mencari titik stasionernya terlebih dahulu, di mana syarat dari titik stasioner itu ialah V aksen T harus sama dengan 0. Sehingga kita masukkan V aksen T-nya 8 cos T sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan 8 ke kanan sehingga cos T sama dengan 0. Karena 0 dibagi 8 hasilnya 0. Bilangan 0 dibagi bilangan hasilnya adalah 0. Sekarang kita akan menentukan sudut-sudut berapa saja yang hasilnya 0 atau cos berapa saja yang hasilnya adalah 0. Yang nilainya adalah 0. Di sini kita mendapatkan dua buah sudut atau dua buah nilai untuk cos T hasilnya atau nilainya sama dengan 0, yaitu cos 90 dan cos 270 derajat. Nah, untuk titik selang dan titik singular pada soal ini tidak ada. Alasan untuk tidak adanya titik selang karena tidak diketahui pada soal rentang selangnya. Sedangkan untuk tidak adanya titik singular karena tidak ada nilai T yang membuat turunan fungsi ini tidak punya nilai. Sehingga dapat kita pastikan nilai dari cos T 90 derajat dan 270 derajat ini adalah titik kritisnya, titik kritis dari soal ini. Sehingga untuk mendapatkan nilai tegangan maksimum dan minimum atau untuk mendapatkan nilai tegangan saja, kita mensubstitusi nilai 90 derajat dan 270 derajat ini ke persamaan ke fungsi Vt sama dengan 8 sin T tambah 4. Untuk nilai 90 yang artinya mengganti setiap T dengan nilai 90 derajat, kita akan mendapatkan tegangan sebesar 12 volt. Ini hanya dengan operasi biasa karena sin 90 derajat adalah 1, 8 kali 1 tambah 4 sama dengan 12. Selanjutnya untuk nilai 270 yang artinya setiap T kita ganti dengan 270 derajat. Maka kita akan mendapatkan nilai tegangannya sebesar min 4. Nah, di sini perhatikan bahwa sin 270 derajat ini berubah menjadi min sin 90. Min sin 90 derajat. Pertama, untuk 270 derajat ini adalah sudut yang berada pada kuadran ketiga. Sehingga untuk mencari sudut besar sudutnya kita harus menggunakan rumus relasi. Rumus relasinya yaitu 180 derajat ditambah alfa. Sehingga 180 ditambah berapakah yang hasilnya 270? Jawabnya adalah 90. Sehingga di sini kita tulis 90 derajat. Nah, untuk nilai min, dikarenakan pada kuadran ketiga itu nilai sin negatif, maka kita tulis negatif di sini. Sehingga untuk 8 dikali min sin 90 ditambah 4 adalah 8 dikali min 1 ditambah 4. Hasilnya adalah min 4. Dari sini kita dapat menentukan nilai tegangan maksimumnya adalah 12 volt. Sedangkan untuk nilai tegangan minimumnya adalah min 4 volt. Lalu bagaimana kita mengetahui dua nilai tegangan ini memenuhi nilai untuk amplitudo sama dengan 8? Kita dapat membuktikannya dengan rumus amplitudo, yaitu nilai tegangan maksimum dikurang nilai tegangan minimum dibagi 2. Sehingga kita mendapatkan 12 dikurang min 4 per 2, hasilnya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, di sini sudah terbukti bahwa untuk nilai tegangan maksimumnya 12 volt dan nilai minimumnya adalah min 4 volt, memenuhi untuk nilai amplitudo sebesar 8. Nah, sekian dari saya atau penjelasan dari tugas akhir matematika terapan ini. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.